Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kareba yang kita cintai. Petang ini kita berada di salah satu galeri yang saya sebut namanya Galeri Rumah Kebaya. Dan beruntung sekali saya kenalan sama Bu Husnul ya. Iya. Dari Litbang Agama Makassar. Saya lepas masker dan juga kebetulan sekali kakak saya datang dari Jakarta. Mengapa kita bertemu di tiga tempat ini? Ini punya cerita. Dan tentu sahabat Kareba ingin melihat bagaimana kisahnya sebetulnya ya. Iya. Baik, Ibu, bagaimana sampai Ibu Husnul mengenal saya? Sebenarnya Pak Arwan sudah lama saya tahu tentang Pak Arwan yang latar belakang senang mengoleksi benda-benda yang antik. Kemudian saya tahu juga di hotel Pak Arwan banyak, saya sering masuk di situ. Suatu waktu saya, karena kita bersahabat di Facebook, saya lihat Pak Arwan punya koleksi manuskrip juga ya. Ketika Pak Arwan suatu hari memposting menjemur manuskrip ini, mungkin ini ya Pak Arwan, koleksi Pak Arwan menjemur di teras. Cuma itu saja loh, kok ini dijemur pada matahari yang sangat terik. Apakah ini? Bisa ya? Ya, di situ saya lihat mungkin ini salah satu, memang harus selalu tiap berkala itu harus selalu dibuka supaya bersentuhannya dengan udara luar, tidak di dalam suatu tempat yang sangat pengap dan tidak pernah terkontaminasi dengan udara luar. Tapi hari itu dijemur. Mulai dari situ sebenarnya saya penasaran dengan koleksinya Pak Arwan. Jadi saya mau cerita Bos Nur. Sebetulnya koleksi ini bukan datang dari saya, datang dari kakak saya. Tetapi pemantik daripada buku itu adalah saya dapatkan satu buku, satu jilid dari puluhan jilid yang saya terima hadiah pada saat saya mengadakan buka puasa bersama dengan Persatuan Islam Timur Indonesia dan sejumlah kawan-kawan. Itu terjadinya barangkali 4-5 tahun lalu, pandemi belum ada. Saya diberikan hadiah ini dan saya sempat posting dan saya cerita sama kakak saya bahwa saya terima buku ini, Pasar Lontara, dan ditulis oleh Lim Keng Yong di tahun 1931. Terus kakak saya bilang, itu kau baru punya satu, saya punya puluhan. Saya terkejut, kok kenapa bisa jadi begitu? Ternyata ini di balik kisah itu ada yang menarik. Ini kakak saya, abang paling tua, dia sudah puluhan tahun, separuh hidupnya lebih di luar Makassar. Dan tentu sudah banyak menimba asam garam di sana. Dan ini saya mau tanya sama kakak saya, bagaimana ceritanya? Atau ibu bisa tanya ya, bagaimana ceritanya nih? Gimana ceritanya sampai bisa dapat ini buku ini begini banyak? Ya. Ini menarik sekali Pak. Saya lihat Pak John ini, ya namanya ya? Iya. Pak John, terima kasih sekali. Saya akhirnya ini pertemuan yang ringkas sebenarnya dengan Pak Arwan. Baru 2 hari yang lalu saya ketemu Pak Arwan di sini. Dalam kesibukannya yang sangat padat, baru kami bisa bertemu kemarin malam dan menceritakan menginformasikan bahwa Pak John akan hadir. Wah, ini adalah rezeki sebenarnya. Kalau di dalam Cina satu fungsinya ini sangat bagus ya. Kita ada chemistry dengan buku ini. Dan saya lihat ini Pak John adalah karya sastra tentang yang ditulis oleh orang Chinese yang beraksara Lontara, kemudian ada juga Hansinya ya, pakai aksara Cina. Bagaimana Pak John sehingga bisa mendapatkan buku ini? Ya, terima kasih Ibu Husnul. Buku ini milik dari nenek saya. Saya tidak tahu persis ceritanya dari mana nenek saya memiliki, tapi saya lihat ini ada di lemarinya. Kemudian nenek saya meninggal, tapi waktu masih hidup, waktu kami masih kecil, sering diceritakan. Ya, didongengkan barangkali ya. Intinya ceritanya bahwa ini tentang buku dari Samkok. Samkok itu artinya tiga negara yang sudah ada, versi bahasa Indonesia sudah ada. Itu
itu cerita tentang jenderal yang namanya Kuang Kong, Tiongkok waktu itu. Buku itu kemudian satu waktu saya lihat sudah terkatung-katung tanpa ada yang mau memperhatikan, bahkan dalam kardus yang sudah reot, sudah lapuk gusamnya. Ya, saya lihat begitu, terus tante saya tanya, mau? Saya bilang, oh mau. Saya tidak berpikir mau bagaimana, pokoknya daripada tidak ada yang pelihara, saya dikasih ya sudah saya ambil, saya bawa ke Jakarta. Saya bawa ke Jakarta, ya tinggal di dalam koper sampai satu waktu nyambung beritanya, Pak Arwan, ya saya bilang kalau mau kamu aja yang ambil. Nah, saya tanpa berpikir bahwa itu adalah warisan atau apa, yang penting bahwa ini buku ini ada yang menyelamatkan dan ada yang menghargai, itu yang saya inginkan. Kalau dari neneknya Pak John, apa diceritakan ini dari mana diperolehnya? Saya masih terlalu kecil, mungkin saya juga tidak pernah bertanya karena nenek saya meninggal tahun 73. Jadi dan waktu itu ya tidak terpikir barang-barang tanda kutip barang-barang kuno, ya bahwa itu bernilai tinggi. Cuma belakangan waktu saya sadar bahwa ada nilai tersembunyi di dalam buku-buku seperti ini, ya saya selamatkan. Ini yang semua yang Bapak peroleh ini, karena kami hitung kemarin ada kurang lebih 50 ya totalnya. Ini semua dari sana koleksinya Pak Arwan ya? Atau ada satu? Saya hanya satu saja. Oh, yang itu ini saja. Oh. Nah, saya percaya itu bahwa kadang-kadang ini ada semacam apa ya? Ikatan rohani. Dia mencari saudaranya. Oh. Saya juga punya koleksi, tadinya cuma 3-4 biji saja. Iya. Ternyata ada saja yang datang mencari temannya kali ya. Iya. Dan ini kok mencari temannya ini. Bisa ketemu seperti ini. Apa? Ini versi adalah separuh, tapi ada yang menarik dari kakak saya dapatkan ini, dia kemasannya ibaratnya 2 kali itu. Iya, ini agak berbeda ya. Beda dari yang lainnya. Iya. Ini agak berbeda dari dari segi ini agak lembab. Mungkin Bapak setelah di tangan Bapak belum pernah dikeluarkan dari peti ya Pak ya, waktu di Jakarta. Jadi berapa puluh tahun kira-kira Bapak ada di dalam kira-kira ini koper? 80, mungkin 20 tahun ada. Tersembunyi. Tersimpan begitu saja. Ya, cuma waktu saya sadar bahwa wah saya punya buku, saya berharap mudah-mudahan tidak lapuk kalau saya buka kopernya. Karena saya tidak pernah membuka supaya kena udara bersih dan sebagainya. Jadi saya cuma berharap mudah-mudahan selamat. Ya. Bapak di dalam koper itu apa Bapak memberikan silika atau apa? Kenapa bisa awet selama 20 tahun itu? Saya tidak tahu, itu mungkin kekuatannya sendiri. Tidak ada apa-apa di dalam diberikan untuk pengawetnya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada treatment tertentu ya. Lalu ini buku ini ditulis tahun berapa Bu? Ini ada kalau yang ini yang punya Pak Arwan itu awal abad 20 ya. Awal abad 20 memang itu banyak berteman itu beberapa jilid. Tapi kalau ini baru juga saya temukan yang koleksinya Pak Arwan yang berasal dari Pak John. Ini juga menarik, ukurannya juga ukuran yang tidak sama dengan manuskrip yang lain ya yang ditemukan. Kemudian medianya, tetapi cara membimbingnya sama dengan yang dilakukan oleh Lim King Yung ya, Lim King Yung. Jadi ini bisa juga kita nanti ada satu riset tersendiri ya. Mungkin cara membimbing waktu itu ala orang Chinese ya. Ini berbeda. Bindingnya seperti ini dari terbalik. Tidak, bindingnya kayak jilidnya. Oh, iya. Kalau bacanya memang terbalik. Iya. Dari satu dari belakang. Iya. Kanan ke kiri. Iya. Biasanya kita baca kiri ke kanan. Iya. Kanan ke kiri. Sama satunya di belakang sekali ya. Di belakang sekali ini. Ini
19 ini ya. Ini mirip-mirip kalau ngaji Al-Quran. Dari halaman belakang. Sama juga buku-buku Cina. Namanya dari situ. Ini apanya? Ada 1877. Ya. Oh iya, itu adalah kolofonnya. Berarti penulisannya itu 1877. Oh iya, ini ditulis 1877. Dan kemarin ada salah satu manuskrip di sini memang mengatakan bahwa ini Rupama. Jadi itu semacam cerita rakyat ya, cerita rakyat Makassar. Karena mungkin apa yang menulis itu sudah lama tinggal di Makassar, beradaptasi dengan orang-orang lokal, kemudian menyebutnya juga dengan Rupama. Pak itu pakai istilah Makassar Rupama di sini. Kalau yang ini ditulis tahun 1877, ini kita bisa lihat sendiri dari kolofonnya bahwa naskah ini ditulis pada tahun 1877. Jadi sudah 100 tahun. 140 tahun ya? Iya. Sudah 100. Itu apa Pak judulnya? Iya Minne. Angkanakanai Passalang. Maka sambilang maka sibilanganna lima sewa rewasa ruas seperti itu ke 152 ruas. Mungkin ruas itu jilid. Nah. Tapi luar biasa ya Bu ya. Iya. Masih karena saya penutur bahasa Bugis bisa baca, tapi untuk penekanan bahasa Makassarnya kadang harus mengeja dulu. Bu, saya mau cerita. Keluarga kami memang terlahir sebagai seorang warga Peranakan yang menarik bagi saya sendiri. Suatu ketika ayah saya menikah usia ke 60 tahun dan bersyukur karena ide dari kakak ipar saya, akhirnya membuat undangan dalam beberapa versi. Tetapi versi yang tertarik dan orang suka itu karena ada tulisan lontaranya. Dan juga ada ejaan Indonesia yang ejaan lama, masih berejaan lama. Oh iya. Dan itu mengikuti undangan mereka waktu pernikahan tahun 46. 46. Tahun dulu 1946. Pada waktu itu orang-orang kita kena nulis lontara, tulis tangan. Undangannya pakai bahasa lontara. Luar biasa sekali keluarga Bapak yang maksudnya latar belakangnya memang peranakan ya, tapi untuk melestarikan lontara dengan itu ide istri saya. Oh iya. Dan menariknya karena saya buatkan buku kalau kita naruh buku apa sih? Bookmark itu saya buatkan kata kunci. Oh iya. Jadi ada suku kata dari lontara itu yang kita bisa, kalau kita pelajari, itulah kata kunci daripada semua huruf lontara yang kita biasa kenal dengan aksara lontara. Ini salah satu buktinya ini keluarga Pak Arwan Cahyadi ini melestarikan nih. Ada bahasa Latin, bahasa Indonesia tempo dulu kemudian bahasa Indonesia zaman sekarang, kemudian ada aksara lontara yang berbahasa Makassar. Sebagai ini undangan juga, bentuk undangan, tapi ada 3 versi. Dan untuk membacanya ini keluarga Pak Arwan juga menuliskan kata kunci, jadi ini bisa dibaca oleh yang diundang ya. Ini bisa membaca sendiri. Apa maksud daripada tulisan lontara itu ya? Oke. Hebat. Wah, Bu Husnul, apa yang Ibu akan lakukan setelah ini? Setelah Ibu dapat tahu ada koleksi seperti ini, apa yang Ibu buat? Sebenarnya kami ada salah satu program, ini program namanya program Dreamsea untuk penyelamatan manuskrip, khususnya manuskrip yang ada di Nusantara. Jadi bukan saja di Indonesia, tapi ada di Thailand juga, Laos. Tim kami juga melakukan digital di sana. Pencarian juga. Iya, kemudian mendigitalisasi. Keunggulan dari program ini yang ada di Sulawesi Selatan bisa mengungkap beberapa manuskrip
orang-orang Tionghoa yang ada di sini zaman dulu, terutama kita tidak pernah tahu bahwa ada penulis karya sastra yang orang Tionghoa yang bermukim di Makassar yang sangat terkenal pada zamannya, yang mampu menulis dalam satu jilid ini dalam satu malam. Jadi menyelesaikan satu jilid dalam satu malam sampai 3 hari. Informasi ini Bu dapat dari mana? Dari keluarga Lim Keyong? Ini bukan saja sampai 1 hari bisa membuat satu buku, satu jilid. Bukan saja berdasarkan informasi dari keluarga, tetapi ini berdasarkan data. Data dari manuskrip yang kami diperlihatkan dari keluarga Lim Keyong, dari cicitnya itu bisa diperoleh sama dengan Pak Arwan yang tadi ada kolofon ya. Ada tertulis kalau di sini hanya tahun di sini yang dituliskan. Ini kolofonnya 1877. Tetapi coba Pak Arwan membuka, Lim Keyong itu menuliskan tanggal, bulan dengan tahun. Dan menariknya di sini dia tulis dalam dua versi. Ya, ada diodoran dan ada pakai Chinese, penanggalan Chinese. Penanggalan Chinese dan penanggalan. Iya, Masehi. Stempel namanya masih ada di sini jelas. Lim Keyong. Itu salah satu ciri khas karya Lim Keyong, memakai capnya sendiri. Lalu setelah Ibu datakan foto dan lainnya, Ibu mau apakan ini? Kami dalam program ini, karena ini adalah proyek program, sebenarnya misi ini adalah program kerjasama antara PPI MUIN Jakarta dengan Arkadiah dari Jerman. Kemudian untuk kawasan timur ini bekerja sama dengan Balitbang Agama Makassar dan melibatkan beberapa tenaga juga. Ada yang dari Lapas dan NU, anak-anak pemuda NU, kemudian ada juga dari Mahesti, ada dari Wikipedia Bugis. Kami berkolaborasi untuk mengungkap apa isi manuskrip ini, karena ini berbahasa Makassar, jadi harus kita ramai-ramai untuk membacanya. Kira-kira apa isi manuskrip ini, kemudian kami membuat metadata, mendeskripsikan ini tahun berapa, dan kami juga tidak lupa bahwa ini didapat dari mana, warisan dari siapa, tahun berapa, supaya kita untuk untuk silsilah ya kepemilikan, misalnya Pak Arwan mendapatkan dari mana, jadi runut dari mana, diwariskan dari mana, tahun berapa. Dan kita juga tidak lepas dari metadata itu bahwa yang memiliki ini adalah Pak Arwan, bukan Husnul, meskipun keluarga kami ya, ini warisan dari leluhur bukan nama kami. Jadi tetap nama Pak Arwan, kemudian itu di-online kan. Ini adalah salah satu sebenarnya untuk penyebaran informasi bagi pengkaji ya, khususnya penggiat manuskrip. Karena kalau benda ini juga disimpan kira-kira hanya sebagai pusaka dan tidak dimanfaatkan oleh orang. Suatu ketika akan hancur. Iya. Tetapi kalau ini di-online kan, siapapun bisa membacanya, dan ini hanya kami men-online-kan metadata saja. Metadata dari mana, tapi jika ada informasi lebih lanjut akan menghubungi pemiliknya langsung. Kami hanya memberikan metadata, kemudian mendigitalisasi ini, mengonline-kan, tetapi informasi yang lebih lanjut untuk menggali ini semua itu tetap pada pemiliknya nantinya. Jadi ini tidak akan lepas dari kepemilikan Pak Arwan. Lalu buku ini tersimpan tetap di kami sebagai kolektor? Iya. Atau disimpan di Perpustakaan Nasional atau bagaimana? Kami untuk program ini kami tidak akan mengeluarkan dari habitus naskah ini. Ketika manuskrip ini keluar dari habitatnya, maka akan berubah juga rohnya. Ya, berubah juga rohnya. Jadi ini tetap tersimpan di tempat penyimpanan sebagaimana Pak Arwan misalnya menyimpannya. Nanti kami tidak mengganggu, kami hanya fotonya mendigital dan memberikan salinan. Kalau begitu saya sungguh berterima kasih sama kakak saya nih. Iya. Kalau dia tidak minta sama tante saya, barangkali itu sudah jadi pembungkus kacang. Iya, betul. Ya, syukur beliau sempat dititipi, tersimpan sekian puluh tahun, dan pada akhirnya kembali kita menjadi warisan keluarga, menjadi koleksi keluarga. Gitu ya. Dan ini luar biasa sekali Pak Arwan ya. Yang naskah-naskah ini kan kita tidak mengenal kalau banyak manuskrip dalam komunitas peranakan Tionghoa ya, khususnya Makassar. Ini sangat menarik bahwa
ada salah satu bukti bahwa bukan saja sebagai informasi lisan, tetapi ini tertulis bahwa pernah ada satu zaman peradaban orang-orang Tionghoa Jaya di Makassar dengan bukti ini. Mungkin sama lah nanti dengan Atiraja ya, Hoenji, dan ini menjadi warisan yang tidak bisa tergantikan seperti sekarang. Kalau sekarang kan anak-anak milenial cenderung copy paste, hanya membaca dan tidak bisa kamu lagi membaca ini, tapi orang tua dulu luar biasa ya. Cara menuliskannya, menuturkannya dalam bahasa Makassar yang sangat kromo, yang sangat halus. Ya kadang kira-kira seberapa banyak warga Makassar, Bugis misalnya, yang masih bisa menjalankan bahasa Lontara? Kalau kami petakan yang untuk aksara Lontara ya, untuk membacanya, kalau di masyarakat Bugis juga memang sudah agak bergeser juga ya. Jadi mungkin katakanlah mungkin orang-orang lansia saja yang bisa menghafalnya atau sudah lupa juga? Tidak juga, bukan lansia, karena ada beberapa perhimpunan atau komunitas-komunitas kecil. Anak-anak muda masih menyelenggarakan misalnya untuk pembacaan aksara ini. Jadi mendidik anak-anak milenial itu tetap membacanya. Yang kedua, mungkin ini juga Dignas ya. Dignas harus memang lebih aktif mengencarkan bahwa aksara Lontara itu harus digalakkan di sekolah. Karena sudah banyak sekolah-sekolah sudah meninggalkan ini dan beralih misalnya ke aksara lain, tetapi beberapa sekolah juga kita tidak bisa pungkiri, beberapa sekolah juga masih mengajarkan ini. Jadi anak-anak masih mengerti, tetapi saya lihat untuk menerjemahkannya itu kadang masih bingung anak-anak sekarang karena cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Waktu pernah saya ingat anak SMP itu mendapat pelajaran bahasa Lontara ya. Tapi waktu itu tidak terlalu jelas antara Lontara Bugis dengan Lontara Makassar, sehingga mungkin lebih cenderung ke Lontara Bugis kelihatannya waktu itu. Tapi saya ingat sekali adik-adik. Waktu itu di SMP barangkali ya? Bukan, saya enggak. Tapi saya terima dapat ya, SMP. SMP itu Agurung bahasa Makassar. Sedikit saya tanya, ini kan versi Lontara yang dituliskan seperti ini. Iya. Tapi saya juga punya buku seperti ini. Iya. Ada yang bilang ini, katanya ini yang versi Balangkoa, burung kali ini. Nggak tahu apa ini dia. Oh, Ibu tahu sedikit? Ini kalau melihat memang sama saja. Ini aksara Lontaranya sama, cuma cara menuliskannya seperti kita orang dulu kan ada yang sangat rapi ya, tulisan indah. Iya, beda dengan tulisan sekarang. Ini sama saja. Sama. Iya, aksaranya sama saja. Jadi bukan aksara jangan-jangan. Tetap aksara. Jangan-jangan namanya ya, ya bukan Balangkoa. Iya. Jangan-jangan. Iya, jangan-jangan memang mirip burung-burung yang terbang. Iya. Oke. Lepas dari itu, saya pernah mendengar bahwa ibu juga senang menggali data-data seperti ini, bahkan sempat berburu ke Kota Maros. Seperti apa itu buruannya ibu? Hunter ya? Iya. Sebenarnya di Maros itu kalau untuk penelitian tentang manuskrip yang Tionghoa khususnya ya, itu saya mulai tahun 2018 baru mulai di situ. Untuk tahun ini 2021 sebenarnya saya di Maros itu penelitian dari kantor Balitbang Agama meneliti tentang komunitas Tionghoa Muslim yang ada di Maros. Di Maros itu saya tidak menemukan manuskrip sama sekali ya, yang seperti koleksinya Pak Ruan ini kami tidak menemukan. Mungkin salah satu kendalanya juga kemarin ketika saya bertanya, ada tidak manuskrip atau catatan-catatan orang Tionghoa dulu yang seperti ini disimpan oleh turunannya sekarang? Jawabannya pertama, mungkin peristiwa
G30 SPKI, orang-orang Tionghoa banyak sekali mengalami resim beberapa ya misalnya dari ya betul sangat trauma dengan jadi itu. Mungkin itu ketertutupan juga. Betul. Dan seperti itu. Betul. Jangan-jangan ibu ini ya. intelijen kali ya. Iya. Jadi itu juga mungkin sebelum kenal ketika saya mendatangi, saya ini sudah tua nak, kata salah satu turunan ya peranakan Tionghoa, saya sudah tua nak. Saya di sini mau ditanya apa, saya tidak mau bermasalah lagi, saya mau hidup tenang. Dan saya itu mengerti tentang itu karena ada trauma yang panjang yang dilalui oleh mereka sampai pada tahun 1965, yang paling gencarnya 1998 ketika ada lagi tentang penjajahan orang-orang Tionghoa. Setelah di sana saya tidak menemukan sama sekali, meskipun orang-orang Cina Toto, sebenarnya Cina Toto ya, ada silsilah ketika mau menikah dulu Pak ya, menikah harus membuka silsilahnya seperti orang bangsawan. Kalau kami di Bukis Makassar, ini turunannya apa, dari marga apa. Tapi di Maros saya tidak menemukan sama sekali, meskipun tahun 1930 itu di dalam catatan Belanda, di daerah Turikale itu terdapat orang-orang Cina sebanyak 128 jiwa. Jadi cukup angka yang cukup sangat signifikan ya. Banyak pada waktu itu tahun 1930. Ini berdasarkan data dari arsip-arsip Belanda. Dan juga dari beberapa orang yang saya temui itu pernah ada kelenteng di sana dibangun, meskipun sekarang sudah rata, dan berdiri salah satu sekolah yang ada di Maros. Masih ada puing-puingnya? Puing-puingnya sudah tidak ada Pak. Puing-puingnya itu sudah rata dan sekarang berdiri di situ sekolah negeri. DDI sekarang di situ berdiri. Dan menurut informasi ini belum beberapa orang, saya belum lanjut ya untuk riset itu, bahwa kelenteng itu dipindahkan di Makassar menjadi kelenteng Siangma. Untuk manuskripnya, saya tidak menemukan. Itu yang pertama tadi, yang peristiwa-peristiwa trauma itu yang pernah dialami, ada yang menguburkan, ada yang membakar arsip-arsip itu. Kemudian meskipun ada yang terselamat, tapi tahun 2019 ketika banjir melanda Maros, di situ sudah tidak ada jejak sama sekali tentang tulisan-tulisan yang tulisan-tulisan yang menceritakan tentang orang-orang Tionghoa, keberadaan orang Tionghoa. Saya mau tanya sama kakak saya, 6 tahun di atas saya, pasti mungkin dia tahu cerita kelenteng Maros bagaimana. Saya waktu kecil dulu pernah dikisahkan, dengar cerita bahwa ada dato Maroso. Ya itu, tapi saya tidak ingat karena terlalu kecil waktu itu, tidak kepikiran, cuma sering mendengar Dato Maroso. Itu saja. Terlalu cepat, awal muda, padahal kalau dia berumur sedikit mungkin dia sempat korek-korek. Iya. Oke. Barangkali ada pesan-pesan buat generasi mendatang ini, khususnya bahasa Lontara dan lainnya. Itu tapi saya lupa, satu waktu kita berkunjung ke Maros ya. Ya, saya ingin boleh. Dengan tim KMA TV kita akan coba ke sana ya. Hunting ke Maros untuk melihat bahwa di Maros itu pernah ada pecinaan di sana. Oke, pesan Anda untuk generasi muda? Pesan saya untuk generasi muda bukan saja untuk peranakan Tionghoa yang ada di Makassar dan dimanapun berada. Sebenarnya aksara ini aksara warisan leluhur kita dulu, dan ini sudah tergeser oleh aksara Korea ya, Hangul sekarang. Anak-anak lebih memilih Hangul. Alangkah baiknya kita mempelajari kembali ini, membuka masa lalu kita dan mempelajari peradaban kita agar peradaban kita tidak punah dan ini tetap lestari. Bahwa kita pernah mengalami kejayaan yang besar pada zamannya dan ini tidak bisa hilang sampai sekarang. Dan itu ditulis sama orang Tionghoa. Iya. Unik ya. Oke, ada pesan dari kakak saya? Ada? Saya sangat senang ketemu dengan Ibu, dan saya sangat berbesar hati bahwa kita bisa melestarikan ini, dan saya sangat senang bisa menyelamatkan
40 tahun yang lalu saya menyelamatkan ini tidak terpikirkan bahwa satu waktu akan begitu besar nilainya seperti yang saya rasakan sekarang. Mudah-mudahan usaha ibu dapat berjalan dengan baik. Saya jadi ingat dulu tadi cerita kakak saya cerita bahwa kakak ipar saya itu suka ditinggali resep makanan yang berasal Lontara. Satu waktu kita kupas itu ya. Iya, kita kupas. Masih ada barangkali? Masih ya? Iya. Oke. Oh, Baik. Iya. Maaf Pak Arwan ya, ada satu pesan ini untuk melestarikan ini semua kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita harus saling bergandengan tangan, jalan beriringan untuk melakukan pelestarian manuskrip, pelestarian aksara Bugis Makassar dengan bahasa Bugis Makassar, khususnya Bugis Makassar untuk kawasan Sulawesi Selatan ya. Dan ini membutuhkan banyak pihak. Kita bukan saja jalan sendiri-sendiri, dan saya kira Pak Arwan adalah salah satu penggerak untuk bisa melestarikan ini, dan kita bersama-sama semua untuk menggalakkan itu ini. Bisa kita laksanakan bersama. Amin. Terima kasih banyak. Saya sangat senang bertemu dengan Pak Arwan, terutama dengan Pak John Cahyadi. Saya sangat bersyukur dan sangat bangga dan berterima kasih saya bisa diberikan umur yang panjang dan bisa bertemu Bapak pada hari ini. Saya sangat berterima kasih. Sama. Ya, baik sahabat Kareba, mungkin kita bisa berkesimpulan bahwa buku-buku yang ditinggal 150 tahun lampau oleh penulisnya almarhum Lee Kenyong begitu berharga bernilai untuk meninggalkan satu sejarah bahwa di tahun 150 tahun lampau seorang orang Tionghoa Lee Kenyong bisa menerbitkan sekian ratus buku, meskipun itu dalam buku cerita, tetapi bagaimanapun juga itu karya sastra yang sungguh luar biasa. Saya Arwan Cahyadi pamit dari Kareba TV. Kita jumpa pada waktu akan datang untuk meninjau bagaimana Maros komunitas Tionghoa Maros. Buat almarhum Lee Kenyong, Anda akan mengungkap kisah ini melalui Litbang Ibu Husnul dan kawan-kawan. Saya kira demikian. Jumpa di lain kesempatan.